Selamat malam untuk seluruh dosen STEMIK Gizi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sona Megawati Pasaribu dengan nomor NIM 170300025. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi E-Katalog sebagai Media Promosi Berbasis Web pada Grosir Siti Botania. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan sistem informasi, semakin tinggi juga pemanfaatannya. Seperti yang saat ini kita lihat bahwa sistem informasi e-katalog berbasis web ini digunakan untuk sebagai media promosi pada penjualan suatu produk. Contohnya pada Grosir Siti Botania, yang dimana toko masih menggunakan brosur sebagai media promosinya, sehingga hal tersebut kurang efektif pada toko tersebut. Dan di sini dilakukannya penelitian rancang bangun sistem informasi e-katalog sebagai media promosi berbasis web pada Grosir Siti Botania. Dilakukannya penelitian tersebut untuk mempermudah toko dalam melakukan promosi produk. Yang selanjutnya, rumusan masalah, yang dimana di sini akan dijelaskan bagaimana merancang sistem informasi e-katalog dan apakah mempermudah pekerjaan di toko, dan apakah sistem e-katalog informasi dapat diterapkan dengan baik. Yang selanjutnya, batasan-batasan masalah. Yang pertama, menjelaskan perancangan apa saja dalam merancang sistem informasi. Yang kedua, apa saja kerja dari sistem informasi e-katalog. Dan yang ketiga, menjelaskan sistem yang dibangun hanya untuk bagian promosi atas produk yang ada pada toko. Yang selanjutnya, tujuan penelitian, yang dimana untuk mempermudah Grosir Siti Botania dalam hal promosi produk. Yang selanjutnya, untuk mempermudah Grosir Siti Botania dalam hal melihat stok barang. Yang selanjutnya, menjalankan merancang sistem informasi e-katalog ke dalam sebuah web. Bab 2. Landasan teori. Pengertian sistem informasi. Menurut Tata Stabri, sistem adalah sebuah himpunan dari beberapa komponen, unsur yang terorganisir, saling tergantung satu sama lain, dan saling berinteraksi satu sama lain. Dalam sebuah sistem, memiliki bagian-bagian komponen yang saling berkaitan dalam mencapai satu tujuan. Yang selanjutnya, pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan gabungan dari perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, infrastruktur, dan sumber daya manusia atau atau SDM. Keempat bagian tersebut saling berkaitan untuk memberhasil pada sebuah sistem yang nantinya diolah menjadi informasi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, komponen sistem informasi, yang dimana komponen tersebut saling berkaitan dan memiliki fungsional sehingga sistem informasi dapat berjalan dengan baik. Berikut komponen tersebut, yaitu input, output, software, hardware, database, kontrol dan prosedur, teknologi, dan jaringan komputer. Yang selanjutnya, rekayasa perangkat lunak, yang dimana digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Yang selanjutnya, pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah ilmu yang membahas tentang aspek-aspek produksi pada perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu menganalisa kebutuhan pengguna, menentukan kebutuhan pengguna, mendesain, pengkodean, pengujian, sampai ke pemeliharaan sistem setelah dilakukannya pengembangan. Yang selanjutnya, model waterfall. Menurut Pressman, model waterfall merupakan sebuah model klasik yang dimana bersifat berurutan dalam membangun software. Berikut urutan pengembangan software menggunakan metode waterfall. Yang pertama, spesifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, permodelan. Yang keempat, konstruksi. Yang kelima, penyerahan sistem ke pengguna. Yang keenam, serta perawatan sistem. Yang selanjutnya, Unified Modeling Units atau UML, merupakan perangkat lunak yang berorientasi objek. Perancangan model yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Berikut bagian-bagian utama yang ada pada UML, yaitu yang pertama, view, yang kedua, use case view, yang ketiga, logical view, yang keempat, component view, yang kelima, concrete view, yang keenam, deployment view. Yang selanjutnya, bagian-bagian diagram UML. Dalam UML ada beberapa diagram yang digunakan dalam perkembangan sistem, yaitu yang pertama, use case diagram,
Use case diagram merupakan sebuah interaksi antara sistem internal, eksternal, dan user. Use case diagram memiliki 3 komponen, yaitu sistem, aktor, use case. Yang selanjutnya, activity diagram. Activity diagram menggambarkan aktivitas yang ada pada sebuah sistem atau proses bisnis yang ada pada perangkat lunak. Yang selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram merupakan gambaran tahap demi tahap pada sistem, termasuk perubahan secara logis yang menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. Yang selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram merupakan sebuah struktur diagram yang menggambarkan kelas pada suatu sistem. Bagian-bagian dari kelas diagram yaitu kelas, atribut, dan operation. Yang selanjutnya, website. Definisi website. Web merupakan suatu aplikasi yang berisikan file-file multimedia di dalam yang menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dan untuk mengakses menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Yang selanjutnya, jenis website. Berikut contoh jenis web berdasarkan fungsinya. Yang pertama, company profile. Company profile berguna untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Yang selanjutnya, government. Web ini digunakan untuk organisasi resmi seperti organisasi pemerintah. Yang selanjutnya, e-commerce. Website e-commerce berfungsi sebagai toko Anda di internet, sehingga di web ini Anda dapat melakukan transaksi jual beli. Yang selanjutnya, berita dan informasi. Web berita dan informasi berfungsi untuk menyebarluaskan berita. Yang selanjutnya, blog. Blog berfungsi untuk menuliskan ide, pengalaman pribadi, informasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, CSS. CSS merupakan salah satu bahasa desain pada web yang dapat mengatur format tampilan sebuah halaman web yang dirancang menggunakan penanda. Yang selanjutnya, PHP. Bahasa pemrograman Hypertext Processor merupakan web server slide yang bersifat open source. PHP merupakan skrip yang berfungsi untuk membangun halaman website yang dinamis. Yang selanjutnya, database. SQL. SQL merupakan sebuah aplikasi komputer yang dimana membahas tentang konsep Resolution Database Management System, yang dimana bahasanya telah terukur dan digunakan untuk membangun basis data. Dari pengertian dan fungsi yang telah dipaparkan di atas, SQL dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, data definition language. Yang kedua, data manipulation language. Yang ketiga, data control language. Yang selanjutnya, MySQL. MySQL merupakan database yang banyak peminatnya dan banyak digunakan untuk membuat halaman web, yang dimana data sebagai sumber dan pengolahan datanya. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, kerangka kerja. Dalam perancangan, kerangka kerja ini dibuat dengan berurutan dengan melalui beberapa tahap, di mana dapat mempermudah pekerjaan dan setiap tahapan membentuk dalam pembuatan sebuah sistem, yang terdiri dari rumusan masalah, mempelajari literatur, pengumpulan data, perancangan sistem, testing dan implementasi sistem, dan pembuatan laporan. Yang selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Sejarah perusahaan. Grosir City Botania berdiri pada pertengahan tahun 2013. Pemilik yang berasal dari Bangkalis, yang mengadu nasib di kota Batam dengan melalui merintis membuka usaha minimarket. Grosir City Botania, salah satu minimarket pertama kali dibangun di kawasan Komplek Botania. Yang selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi salah satu toko sembako terlengkap yang melayani grosir dan retail yang dikenai dan diterima dengan baik serta mampu bersaing di Batam. Yang selanjutnya, misi menjadi pusat perbelanjaan sembako produk, harga dan pelayanan yang terbaik, menyediakan produk yang lengkap dan kualitas serta harga yang mampu bersaing, menjaga kepuasan pelanggan dari segi keamanan dan kenyamanan berbelanja dengan jaminan atas produk yang dibeli. Yang selanjutnya, struktur organisasi dan fungsi operasional. Pada setiap posisi jabatan yang diberikan oleh perusahaan, tentunya masing-masing memiliki tanggung jawab dan kewajiban atas tugasnya yang mengikuti prosedur dalam perusahaan. Berikut struktur organisasi pada Grosir City Botania. Yang pertama, ada pemimpin grosir, bagian administrasi 2, salesman, kasir, dan SPG. Demikian dari presentasi saya, sekian dan terima kasih.